Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizka Bunga dengan NPM 23 170530127. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi struktur pasar yang dengan mata kuliahnya Ekonomi Manajerial. Dosen pengampu Ibu Rina Febriani, SE MSI. Baiklah, mari kita masuk saja ke pendahuluan. Yang pertama yaitu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan. Dengan memanajemen perusahaan harus terlebih dahulu menganalisis pasar yang akan dimasuki oleh sebuah perusahaan, di mana pasar memiliki pengaruh penting dalam kaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Terdapat juga perusahaan harus mempertimbangkan pasar mana yang akan dimiliki karena hal ini terkait dengan tingkat persaingan bisnis dan hambatan yang dihadapi dalam memasuki pasar. Baik, kita masuk pada struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Selanjutnya kita masuk pada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang dimana industri banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Slide selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, dan setiap perusahaan bisa mendapatkan informasi pasar yang berlaku secara cepat dan tepat. Tidak ada campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya, keuntungan maksimum. Di sini kita akan membahas keuntungan maksimum, di mana tujuan perusahaan kompetitif adalah memaksimalkan keuntungan untuk memenuhi tujuan tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan maksimal MR sama dengan MC. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu TR sama dengan P dikali C. Selanjutnya, setiap perusahaan adalah price taker atau penerima harga, di mana perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Harga terbentuk oleh interaksi produsen dan konsumen yang ada di pasar. Yang kedua, seberapa banyak barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan dapat mengubah harga yang telah ditentukan oleh pasar. Yang ketiga, kurva permintaan bersifat elastis sempurna karena produksi perusahaan identik dan hanya sebagian kecil saja dari sejumlah yang ada di pasar. Selanjutnya, keuntungan pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk yang paling murah. Yang ketiga, output maksimum, memberikan kemakmuran yang maksimal karena yang pertama, harga jual yang termurah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu oleh informasi yang sempurna. Selanjutnya, kelemahan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi, menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Selanjutnya, pasar monopoli.
Pasar monopoli adalah suatu pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Selanjutnya, karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, produk yang dijual tidak ada penggantinya atau no substitutes. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya, penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama, adanya penguasaan suatu sumber daya inti. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, merupakan unsur yuridis. Yang keempat, pemberian pemerintah. Yang kelima, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen lainnya atau monopoli alamiah. Slide selanjutnya. Monopoli alamiah atau natural monopoly, yang dimana sebuah perusahaan yang menjadi monopoli bukan karena undang-undang atau perlindungan, tetapi karena adanya sebuah usaha dengan sangat efisien, sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata-ratanya. Semakin banyak outputnya justru akan semakin efisien. Yang kedua, penyebab efisiensi itu adalah pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen, atau memiliki sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya, diskriminasi harga atau price discrimination, di mana kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Yang pertama, tujuannya adalah menambah sebuah perolehan laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Contohnya, diskriminasi harga adalah perbedaan harga yang diterapkan oleh PT PLN dan PT PAM. Selanjutnya, kita akan membahas biaya sosial monopoli atau social cost of monopoly, di mana praktek monopoli akan menimbulkan kerugian di masyarakat atau biaya sosial, yaitu yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen atau dead weight loss, karena pada saat keseimbangan monopoli menjual produk lebih sedikit daripada jika bersaing sempurna. Yang kedua, memburuknya kondisi makroekonomi sosial. Hal ini terjadi karena monopoli akan memproduksi cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna, sehingga potensi menimbulkan pengangguran. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian internasional terjadi jika monopoli terjadi karena adanya terdapat keistimewaan dari pemerintah, padahal struktur biayanya tinggi. Perusahaan asing yang lebih efisien tidak bisa masuk karena terhambat atau terdapat peraturan. Selanjutnya, pengaturan monopoli. Yang pertama, pengaturan harga atau price regulation, yaitu dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan harga tertinggi atau selling price yang tidak boleh dilanggar perusahaan. Yang kedua, pajak atau taxation, yaitu dengan menetapkan pajak akan sebuah produk di perusahaan monopoli. Penggunaan pajak memang akan menaikkan harga, tetapi diharapkan akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Yang ketiga, subsidi atau transfer payment, yaitu pemerintah ikut menanggung jawab sebagian harga barang produksi monopolis jika produk ini
dianggap vital bagi masyarakat. Slide selanjutnya, aspek positif monopoli. Pertama, memacu pertumbuhan ekonomi karena monopoli mendapatkan laba super normal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. Yang kedua, pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik untuk menjadi besar sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. Yang ketiga, meningkat kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga, yang dimana masyarakat menghasilkan rendah bisa memperoleh produk dengan harga yang lebih murah. Slide selanjutnya, pasar oligopoli. Suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan. Dari setiap perusahaan memiliki kemampuan yang mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual. Yang kedua, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain di dalam industri. Yang ketiga, produk mempunyai ukuran standar. Yang keempat, terdapat kompetisi non-harga, yaitu non-pricing competition, misalnya perang iklan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab terbentuknya oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi. Sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan seperti semen, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompleksitas manajemen, yaitu keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga dan output, tetapi juga ketepatan memprediksi reaksi pesaing. Dan inilah yang membuat manajemen disebut semakin kompleks. Selanjutnya, hambatan masuk industri oligopoli. Yang pertama, perusahaan yang lama telah menikmati skala ekonomis. Yang kedua, terjadinya perbedaan biaya produksi, pengalaman, keterampilan, akses finansial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karakteristik produk perusahaan lama lebih baik, lebih terkenal, lebih canggih, atau produknya lebih beragam. Selanjutnya, jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli dengan kerjasama, di mana apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Yang kedua, oligopoli tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Slide selanjutnya, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar persaingan. Monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya. Selanjutnya, asumsi pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, produk dari setiap penjual agak berbeda. Diferensiasi produk atau konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada produk orang lain gitu. Yang kedua, terdapat informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli dan penjual. Keputusan seseorang penjual tidak mempengaruhi penjual yang lain. Yang keempat, mudah bagi perusahaan untuk keluar atau masuk industri. Yang kelima, perusahaan akan berusaha memaksimumkan laba dan konsumen memaksimalkan kepuasan. Yang keenam, tidak ada biaya atau manfaat eksternal. Yang ketujuh, persaingan promosi yang sangat ketat. Selanjutnya, karakteristik monopolistik, di mana produsen banyak, produk beragam, iklan sangat penting, dan hambatan untuk memasuki industri lebih kecil gitu.
kita masuk pada perbedaan antara pasar monopoli dengan beberapa pasar lainnya. Yang pertama kita lihat dari struktur pasar, yang itu persaingan sempurna. Dilihat dari jumlah penjual banyak, hambatan yang masuk dan keluar tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga tidak ada, perbedaan produk yang dihasilkan tidak ada. Contoh produknya tuh pertanian. Yang kedua, struktur pasar persaingan monopolistik. Dilihat dari jumlah penjual ada beberapa, hambatan yang masuk tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan tidak ada. Contohnya barang-barang eceran seperti sebuah toko grosir. Yang ketiga, struktur pasar oligopoli. Jumlah penjual sedikit, hambatan untuk masuk dan keluar sedikit, kemampuan untuk menentukan harga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan jarang. Contohnya industri mobil dan baja. Yang keempat, struktur pasar monopoli, yaitu jumlah penjual satu, hambatan yang masuk dan keluar ada, kemampuan untuk menentukan harga ada, produk yang dihasilkan produknya unik. Contohnya adalah persaingan, contohnya adalah perusahaan listrik. Selanjutnya, kelebihan pasar monopolistik, yaitu perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk menentukan image perusahaan di mata masyarakat. Slide terakhir yaitu kekurangan dari pasar monopolistik. Yang pertama, karena biaya produksinya mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam, atau bisa dibilang harus mengeluarkan biaya. Yang kedua, harga pasar persaingan monopolistik berada pada tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, itulah sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.